Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali tentunya dalam program kesayangan kita, yaitu program Ngaji Bareng di TVRI Sumatera Utara. Alhamdulillah, bagaimana kabar pemirsa setia di rumah? Semoga pemirsa beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini seperti biasanya kita akan mengangkat tema yang sangat penting untuk kita kaji, kita dengar. Terutama kali ini kita akan menyambut kedatangan tamu yang sangat mulia, tamu yang penuh dengan keberkahan, tamu yang membawa rahmat, yaitu datangnya bulan suci Ramadan. Tema yang akan kita angkat adalah kesiapan umat Islam menyambut Ramadan 1446 Hijriah, yang insya Allah akan dibahas oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustaz Al-Mukarram Profesor Dr. Mustafa Kamal Rokan SHMH. Beliau merupakan guru besar di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan beliau juga merupakan anggota Komisi Pemberdayaan Masjid dan Seni Budaya di Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Keluarga sehat semua Ustaz? Alhamdulillah sehat selalu. Masya Allah, ini masih tercium wangi Ka'bah nih Ustaz. Alhamdulillah. Narasumber kita seminggu yang lalu baru kembali dari Tanah Suci melaksanakan ibadah umrah di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita nanti suatu saat akan menyusul juga Ibu ya. Amin. Menyusul kemana ini Ibu? Ke Mekah. Oh, ke Mekah. Amin. Cepat juga amin ya, belum tahu menyusul mau kemana. Baik, terima kasih Ustadz sudah berkenan hadir. Insyaallah pemirsa yang ada di ruangan dan ada di rumah sudah siap ingin mendengarkan tausiah pada hari ini Ustadz. Insyaallah. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang disaksikan, alhamdulillah sungguh luar biasa kompaknya Bapak Ibu berzikir, melantunkan, menggaungkan asma Allah di ruangan ini. Luar biasa semangatnya, kompaknya. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah dibeli mukena yang baru? Belum. Yang belum? Oh, udah dipakai. Iya, udah lunas Ibu? Oh, lunas. Bentar lagi mau puasa, mukenanya dicuci, sejadahnya disiapkan supaya nanti ibadahnya semangat. Jadi orang yang semangat itu ada persiapan jauh-jauh hari ya. Baik, kita akan berkenalan dulu ini, karena kalau tak kenal tanda tak sayang. Yang pertama ini Majelis Ta'lim Al-Hidayah Kota Medan. Mana Majelis Ta'lim Al-Hidayah Kota Medan? Sudah latihan Ibu yel-yelnya? Insya Allah. Alhamdulillah. Berapa tahun nih Bu? Baru 1 menit. Oh, saya yakin dan percaya ini berhasil ini ya. Baik, silakan Majelis Ta'lim Al-Hidayah Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriman dan bertakwa,
Masya Allah. Tepuk tangan Bapak Ibu. Masya Allah. Ini lagu ini nampaknya banyak guru-guru TK ya. Soalnya lagu balonku ada 5 ini ya. Iya. Alhamdulillah semangat luar biasa ya. Untung tidak ada yang dar katanya di belakang. Oke, selanjutnya Majelis Ta'lim Minang Sayo lingkungan 12 ya. Persilahkan Ibu, Minang Sayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ibu-ibu Majelis Ta'lim Minang Sayo dari lingkungan 12 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai. Islam tetap jaya. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya pimpinannya orasi demon ini ya. Kami dari Majelis Ta'lim. Allahu Akbar ya. Iya, Masya Allah. Selanjutnya Majelis Ta'lim LPTQ Kecamatan Medan Kota. Yang mana ini Bu? Ya, silahkan yang hitam-hitam di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Perkenalkan, kami pengajian dari LPTQ Medan Kota siap dukung mengaji bareng bersama TVRI. Siap takwa, nomor 3, siap. Allahu Akbar. Baik, tepuk tangan Bapak Ibu. Ini nampaknya pimpinannya main-main sendiri. Ini yang lainnya nggak ada nyaut nih. Saya pikir tadi mau satu lagu wali band ya kan? Nah, salatullah salamullah. Ujungnya udah lari saya tengok. Iya. Baik. Selanjutnya Majelis Ta'lim Perwiritan STM Al-Ikhlas lingkungan 12 Kelurahan Binjai Medan Denai. Mana orangnya ini? Oh, ya. Ya, silahkan. Ya. Ya. Lanjut Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari STM Al-Ikhlas lingkungan 12 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai. Lagi musyawarah Ibu, lagi musyawarah. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah billahil azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Bapaknya malu-malu ya. Macam mau antaran aja nih musyawarah ya. Bapak yang cakap atau saya? Bapak yang cakap atau saya? Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu dengan ragam warna-warni yel-yel menambah semangat dan ceria kita untuk mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz kita. Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Baik, mari kita dengarkan sama-sama tausiah yang insya Allah akan menggugah kita untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Baik Ustadz, ini luar biasa Ustadz terkait dengan tema kita. Ini kedatangan tamu yang selalu kita tunggu-tunggu. Bahkan kita ketahui bahwa para salafus salih terdahulu ketika selesai Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah supaya bertemu dengan bulan suci Ramadan. Saat ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkan kita berada di ambang pintu kedatangan Ramadan Ustaz. Untuk muqaddimah tema kita ini dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz
Yuzaidi Amar ST MTH, insyaallah juga akan menjadi seorang doktor, sedang menuntut ilmu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya. Insyaallah lancar-lancar Ustaz ya. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, faman shahida minkum asy-syahra falyasum. Shadaqallahul azim. Ya, tentu kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini kita berkumpul di Aula Majelis Ulama Indonesia Kota Medan yang sangat megah ini dalam rangka ngaji bareng. Kita ingin membahas topik-topik menarik dan salah satunya adalah topik tentang memasuki bulan suci Ramadan. Benar sekali bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat agung, ya, sangat istimewa. Sampai-sampai Allah dan Rasulnya saja pun mempersiapkan berbagai fasilitas bagi orang-orang yang akan memasuki gerbang Ramadan. Dalam banyak hadis ya Ustaz ya, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah dan seterusnya. Nah, apalagi kita ya yang akan menjadi orang memasuki gerbang bulan suci Ramadan yang begitu mulia. Maka kita harus mempersiapkan banyak hal ya terkait tentang bagaimana kita bisa menikmati ya, bisa memanfaatkan, bisa mengisi dan tentu untuk meraih keberkahan, kemaghfirahan dan seterusnya. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Bapak Ibu yang berada di studio atau berada di kantor MUI Kota Medan ini. Sungguh seperti yang disampaikan oleh Ustaz Yuzaidi tadi, bahwa ketika kita sampai pada gerbang Ramadan kali ini, jangan kita merasa bahwa persiapan kita atau memulai persiapan kita ketika awal Ramadan, ya. Nanti kan 1 Ramadan kan masih minggu depan, nantilah kita akan persiapan. Tidak. Justru ya 6 bulan atau paling tidak 3 bulan sebelumnya itu sudah terjadi persiapan-persiapan yang sangat intensif harus kita lakukan. Maka kalau ada orang mengatakan bahwa apakah Ramadan ini bulan riyadhah? Iya, bulan kita melatih. Tetapi sesungguhnya latihannya sudah sejak awal. Ya, itulah yang sering kita lantunkan doa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi sebenarnya Ramadan ini Ustaz Yuzaidi ini adalah babak final sebenarnya. Yang akan kita masuki babak final. Persiapan-persiapannya sudah kita lakukan di awal, babak penyisihannya, ada babak semifinalnya dan ada babak final. Walaupun ada yang mengatakan 10 pertama babak penyisihan, 10 kedua semifinal dan 10 ketiga final. Boleh saja sih. Tergantung dari mana kita mulai startnya. Tapi idealnya startnya sejak paling tidak 2 bulan sebelumnya. Tapi kalaupun Ustadz saya tak sempat mempersiapkan 2 bulan yang lalu Ustadz, iya tidak masalah. Tapi sejak sekarang, sejak kita tahu bahwa Ramadan akan tiba, maka sejak saat itulah kita mempersiapkannya. Bapak sekalian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya melihat berbagai hadis Rasul ya tentang Ramadan akan tiba, bagaimana hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan Ramadan, maka persiapan yang harus kita lakukan sesungguhnya adalah persiapan mental.
Walaupun tentu juga boleh persiapan fisik, ya. Kalau persiapan fisik kan biasanya ya menyiapkan rumah yang rapi, ya. Ini penting juga nih Ustadz, bahwa biasanya kita lebih mempersiapkan rumah yang rapi, makanan dan sebagainya itu ketika mau Lebaran biasanya, Bapak sekalian, ya kan? Tapi sebenarnya harusnya di awal Ramadan ini harus kita persiapkan agar apa? Agar kita nanti bisa lebih konsentrasi beramal ibadah pada bulan suci Ramadan. Jangan nanti sibuknya ketika mau akhir Ramadan, sibuk ngecat, sibuk nyapu, pekarangan, mempercantik. Tidak. Kalaupun mau dipersiapkan sekarang silahkan. Agar apa? Agar nanti kita tidak lagi sibuk mengurus hal-hal yang tidak begitu penting lah, ya. Walaupun tentu semuanya bisa dianggap juga penting, tapi tentu persiapan ibadah. Pada kesempatan yang berbahagia ini Ustaz Yuzadi, saya membagi paling tidak ada 5 mental yang harus kita persiapkan sebagai umat Islam dalam memasuki bulan suci Ramadan. Ya, mental, ya. Kalau fisik silahkan, ya, fisik silahkan. Rumahnya diperbaiki dan sebagainya silahkan. Tapi yang lebih penting dari itu adalah mental kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang dipanggil oleh Allah, sebagai orang yang beriman. Kan itu ya, alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, dan mudah-mudahan kita ini termasuk golongan orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, mental jihad. Mental bersemangat dengan sungguh-sungguh. Iya. Mengapa demikian? Karena memang berpuasa Ramadan ini butuh kekuatan mental yang prima. Ya. Jihadnya, rasa sungguh-sungguhnya harus kuat dari sekarang. Kenapa? Karena memang bulan Ramadan nanti biasanya memang suasana yang lemas. Tidak makan, biasanya jarang bangun pagi, harus bangun pagi pukul 3, kan begitu Bu? Kemudian kurang tidur, ada tadarus. Memang iya. Kalau tidak kuat mentalnya, maka biasanya akan tumbang, malas, capek, lesu, letoy. Ya. Apalagi hakikat dari puasa Ramadan adalah memerangi hawa nafsu, ya, atau mengelola hawa nafsu, ya, memanage hawa nafsu. Nah, ada satu hadis yang masyhur, ya, yang disebutkan oleh Rasul, raja'tum minal asgharil jihad ilal jihadil akbar, ya. Jihadil asghar ilal jihadil akbar. Ya, walaupun perang, ada yang mengatakan perang Tabuk, ada yang mengatakan perang Badar, yang begitu berat itu sesungguhnya adalah jihad yang kecil kata Rasul. Tapi jihad yang besar itu adalah jihad memerangi hawa nafsu. Jadi ada upaya yang sungguh-sungguh. Ini tenaga, pikiran, terutama hati, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah ini memang harus betul-betul prima, harus struggle, harus betul-betul bersemangat. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Jadi maafnya Ustaz Yuzadi, ada kesan kadang-kadang orang masuk ke Ramadan nih biasa aja dia. Minggu depan lah Ramadan nih, ya udah Ramadan. Ya kan Bu? Nah, paling terpikir dia dari mana can nih, gitu ya? Dari mana peluang-peluang bisnis, peluang-peluang duit gitu. Tapi yang harus kita lakukan sungguhnya adalah mempersiapkan mental jihad, mental bersungguh-sungguh. Oleh karena itu Bapak sekalian, maka yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan amalan-amalan yang menjadi target kita. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita memang sungguh-sungguh. Misalnya berapa kali khatam kita, atau misalnya berapa kali atau berapa juz bisa membaca Al-Quran dengan terjemahnya, atau juga ditambah dengan berapa hadis yang saya bisa baca dari hadis katakanlah Bukhari, Muslim misalnya,
Ini persiapan-persiapan fisik boleh ini. Di rumah kita bersihkan atau kita rapikan buku-buku kita. Kalau kurang rasanya pergi ke pustaka atau pergi ke toko buku, siapkan buku-buku yang bagus. Ini Ramadan ini saya baca ini. Tafsir ini saya tuntaskan ini. Itu baru mantap. Dan itu semuanya dalam rangka untuk meraih keberkahan Ramadan yang begitu mewah. Kalau dianggap fasilitas, Ramadan ini adalah fasilitas yang sangat mewah. Ya. Jadi kalau misalnya kalimat marhaban itu kan artinya orang yang mempersiapkan tempat yang mewah, yang cukup, yang rapi karena kedatangan tamu yang agung. Ya, tamu yang agung itu. Oleh karena itu kita ingin benar-benar mendapatkan fasilitas yang sangat mewah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah Ustaz. Mohon ditahan Ustaz, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi Bapak Ibu, insya Allah nanti kita akan mendengarkan lebih lanjut tausiah dari Ustaz kita, bagaimana kita mempersiapkan diri, mempersiapkan khususnya mental ya, jiwa, roh, batin kita untuk menyambut tamu yang mulia ini. Orang yang batinnya biasa-biasa saja, dia tidak akan berkesan menyambut tamu yang mulia ini. Yang bisa betul-betul menyambutnya adalah orang yang memiliki ruh, batin atau mental yang disampaikan oleh Ustaz tadi, sehingga dia betul-betul memuliakan, mengagungkan tamu ini. Insya Allah akan kita simak lebih lanjut. Mohon bersabar, ibu-ibu yang ingin bertanya nanti akan saya berikan kesempatan, dan pemirsa yang berada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Tetaplah bersama kami. Tigor namaku. Aku anak tertua dari 3 bersaudara. Aku mengajak si Butet untuk memainkan lenganku. Ternyata lenganku putus. Si Butet pun tampak sedih. Aku dibantu adik-adikku untuk mencari lenganku yang putus. Si Butet adikku melihat lenganku yang tersangkut di atas pohon. Di saat itu, Butet adikku melihat seorang opung yang sedang menimba air di sumur. Langsung kami menolongnya. Kami menimbakan air untuknya. Opung senang kami membantunya. Kami pun membawakan air ke rumahnya. Opung senang, kami pun senang dapat menolongnya dengan ikhlas. Itulah pengalamanku, teman-teman. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Baik pemirsa, untuk mendapatkan keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pertemuan kita ini, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Qari Al-Ustadz Muhammad Yusriza SPDI, yang akan membacakan surah Al-Baqarah dari ayat 185 sampai 186. Kepada Qari, falyatafaddal ma'jura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل
فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim tadi acara kita mendapat cucuran dan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Bapak Ibu masih semangat? Masya Allah. Tadi yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadi apa kira-kira intinya? Masya Allah. Makanya Ibu jangan nanti mau dekat raya banyak buat kue bangkit, kue telungkup, kue telentang, kue teduduk, kue kembang, kue kuncup. Jauh-jauh hari Ibu ya supaya Ramadannya bisa
bisa nyaman, bisa maksimal. Iya, Jojo hari penting. Itu faktor pendukung Ibu, faktor pendukung. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz tadi bahwa orang yang punya mental pejuang yang bisa memuliakan Ramadan karena siang dan malamnya penuh dengan keberkahan. Kalau orang yang tak punya mental pejuang, siang tidur, malam ngorok, ya sia-sia ya. Insyaallah kita akan mendengarkan lebih lanjut tausiah dari Ustadz kita. Sebelumnya saya kasih dulu kesempatan yang ingin bertanya. Siapa Ibu, Bapak? Wow, banyak ya. Nah, kalau saya kasih kesempatan mungkin besok pagi kita baru bubar ini. Baik, saya kasih dulu kesempatan dari ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Hidayah Kota Medan. Siapa Ibu? Oke ya. Dipersilahkan Ibu, sebutkan namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Al-Hidayah Kota Medan, nama saya Hajah Nazla Khairani. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz, bolehkah kita membaca Al-Quran secara cepat-cepat agar cepat khatam Al-Qur'annya Pak Ustadz? Itu yang saya tanyakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya cukup menarik ini ya, terkait dengan persiapan ini sebelum Ramadan ya. Biasanya ini Ustadz kalau di luar Ramadan baca Qur'annya sedikit, kemudian tidak begitu rutin. Giliran Ramadan mau balas dendam nih Ustadz, saking semangatnya nih, mental pejuangnya. Saking kencangnya Ustadz, polisi tidur ditabrak, lobang yang penting taqabbalallahu minkum, lanjut minna wa minkum taqabbal ya karim, sampai khatam nanti baru makan pulut kuning, makan rame-rame Ustadz. Kira-kira bagaimana nih Ustadz, orang yang targetnya khatam tapi dia tidak memperhatikan atau tidak mempelajari tata cara baca Quran di Ramadan nih, kira-kira bagaimana Ustadz? Ya, terima kasih Bu Nazla ya. Saya langsung menjelaskan ya, mental kedua ya. Mental kedua ini adalah mental qori, mental pembaca Al-Quran. Kenapa? Karena memang Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Ya, nah, kita semua hafal ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Nah, oleh karena itu membaca Al-Quran ini harus menjadi habit, kebiasaan. Ya, kebiasaan. Dan itu tidak bisa terjadi kalau itu dadakan. Kalau saya pernah mendapatkan informasi atau cerita ayah ya, dulu nenek kami juga di Besilang ya, itu di mana tempat mereka baca Quran, di tengah jalan, di kereta api, di bus. Ya, dan itu juga pemandangan yang selalu kita lihat kalau di Makkah dengan di Madinah. Nggak penting di mana, di samping paret pun. Ya, nah ini harus menjadi mental qori. Bukan hanya qori yang bisa baca Quran, tapi semua umat Islam harusnya mendalami, mempelajari Al-Quran. Nah, kalau kita lihat Ustaz Yuzaidi, memang kalau bicara tentang baca Al-Quran ini kita sangat malu dengan para sahabat, para salafus soleh ya. Ada yang sampai 13 kali, ada yang 15 kali, ada 30 kali hatam Al-Quran ya. Tetapi ada hal yang penting kita camkan, bahwa yang disebut dengan tadarus ya. Tadarus itu artinya saling belajar ya, saling belajar. Darosa ya, tadarasu ya, saling belajar. Jadi membaca Al-Quran banyak, khatam, itu bagus, memang itulah yang diharapkan. Tetapi tentu membaca Al-Qurannya dengan tajwid yang benar ya. Belajar terus tentang tajwid Al-Qurannya ya. Oleh karena itu jangan merasa bahwa kita sudah pintar baca Al-Quran. Saya terus terang, walaupun saya mungkin pernah lah ikut musabaqah sampai di provinsi, tapi sampai hari ini juga terus belajar. Kenapa? Karena ilmu Al-Quran ini sangat-sangat luas, termasuk ilmu membacanya. Oleh karena itu harus ada perubahan tradisi, ya.
tradisi pada umat Islam, terutama di kota kita ini, di Sumatera Utara ini, bahwa tadarus itu memang harus ada pembelajaran di situ. Tidak hanya mengejar khatam. Ya. Nah, ini kebiasaan kita Ustaz Yusadi. Kalau ada dikoreksi, ya, Besok nggak hadir lagi. nggak hadir lagi dia. Gitu ya. Atau salah gitu ya. Kalau orang lu begitu ya. Itu langsung sakit hati, ya kan? Tak enak-enakan. Macam bagus sekali. Itu dia. Ini harus kita hilangkan ini. Bahkan kita harusnya senang kalau kita dikoreksi. Terus terang kalau misalnya saya pernah ya, walaupun saya tak kori hebat kali, tapi saya selalulah beberapa kali itu ketika berjumpa dengan seseorang kita menjadi tradisi. Ustadz, boleh dengarkan Fatihah saya Ustadz? Ya, jumpa dengan orang yang kayaknya bagus baca Qurannya nih, boleh dengarkan surah An-Nas saya Ustadz. Terutama Al-Fatihah ya. Ini harus menjadi kebiasaan kita. Karena tadarus Al-Quran yang dianjurkan itu adalah belajar dan belajar. Jadi bolehlah nanti misalnya ada target pribadi gitu ya. Target pribadi di rumah kita baca ya. Memang membaca Al-Quran ini ada 3 tingkatan ya. Ada namanya tartil ya, sedikit lambat ya. Nanti ada yang lebih cepat lagi hador ya. Itu ada yang memang lebih cepat. Tapi cepatnya itu pun punya standar. Panjang pendeknya benar, huruf-hurufnya juga benar. Boleh cepat mengejar khatam tapi dengan tajwid yang benar. Misalnya, apa contohnya ya? Misalnya, alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subatan wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha. Boleh ya? Kan cepat tuh. Tapi saya kira udah agak tepat lah ya. Tajwidnya, panjang pendeknya, dengungnya sedikit. Oleh karena itu mental kita, mental kedua lah mental qori, mental di mana ada tempat, di mana kesempatan Quran nggak lepas. Apalagi sekarang ini HP mudah sekali, ya. Pokoknya ibu-ibu lagi nunggu bus, nunggu Grab, nunggu becak. Ini kalau ada pemandangan seperti ini di kota Medan kan betapa indahnya kita, ya. Tidak sebaliknya. Ini asal nengok orang kita ketawa sendiri ya, karena pakai handsfree dia ketawa sendiri, senyum sendiri, ya. Kadang-kadang marah-marah sendiri kan. Itu benar Ustaz. Baik, Masya Allah, luar biasa. Jadi Ibu, bahwa narasumber kita ini juga merupakan Dewan Hakim di Musabaqah Tilawatil Quran tingkat provinsi. Jadi Bapak Ibu, bahwa penting bagi kita untuk bertadarus, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz kita. Jadi kalau mau baca Quran, ajak orang satu lagi. Tengok ya, mana tahu ku silap. Itu baru tadarus, iya kan? Baca sendiri itu namanya bukan tadarus tapi tilawah, bernilai juga, tapi yang dituntut tadarus supaya ada yang mengkoreksi Ibu ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya rajin untuk bertadarus, belajar baca Quran, belajar mendalami maknanya. Jadi kalau ditegur jangan sakit hati, jangan kecil hati. Besok-besok absen pula, jangan. Ya, kalau bisa kita mencari orang yang menegur kita. Ya, sadiquka man abakaka la man adahakaka. Teman sejati itu yang membuatmu nangis, bukan membuatmu tertawa. Yang sering mengkritik, bukan yang sering memuji-mujimu, ya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya, siapa lagi? Siapa? Ibu dari Majelis Ta'lim Minang Saiyo. Minang Saiyo, bukan Minang Sayo. Minang Saiyo. Persilakan Ibu sebutkan namanya dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Siti Nelin Harahap dari Majelis Taklim Minang Saiyo, lingkungan 12, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai. Ustadz, tadi sudah banyak kami dengar mengenai
persiapan untuk bulan Ramadan. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana cara menanamkan mental pejuang terutama saat Ramadan nanti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dari tadi saya berpikir nih, ibu nggak salah duduk nih. Harahap kok di Minang Saiyo nih Ustadz. Oh, Harahap Tanjuang. Harahap Tanjuang ini Ustadz. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Bineka Tunggal Ika. Ya, baik. Baik Ibu, baik. Campuran ini namanya. Ini namanya campuran Mandailing Minang, MM. Baik, kita dengarkan langsung dari jawaban dari Ustadz kita ya terkait dengan pertanyaan Ibu tadi. Ustadz terkait dengan mental pejuang ini Ustadz. Pejuang, iya. Ya, menarik sekali ya pertanyaannya. Bagaimana cara menanamkan, mengkuatkan ya mental pejuang kita. Saya awali begini, bahwa sebenarnya makna Ramadan yang dimana kita berlapar-lapar dan berhaus-haus ini ya, dalam rangka membuat kita menjadi orang yang bermental pejuang. Ya. Dalam Islam satu terminologi yang sangat penting itu adalah jihad. Ya kan? Walaupun sekarang ini kadang-kadang ada makna yang agak diplesetkan orang kalau jihad ini jelek. Padahal sesungguhnya jihad, bahkan ada ulama mengatakan ini salah satu dari rukun Islam. Saking pentingnya jihad ini. Kenapa? Karena ketika kita lapar, ya lapar itu kan berat. Tapi pada kondisi lapar itulah kita dituntut untuk juga banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Maka bagi orang Islam tidak ada cerita alasan malas, lemas, letoy, tidak ada. Pada kondisi lapar pun kita harus melakukan perjuangan-perjuangan agar menjadi mental dalam kehidupan kita. Nanti di luar Ramadan pun sesungguhnya kita adalah pejuang-pejuang kebaikan-kebaikan. Bapak sekalian, kalau nanti misalnya kita mendengar kata-kata takziah tentang seseorang, itu biasanya apa yang diingat? Abu? Dari almarhum yang meninggal, itu apa itu? kebaikan. Kebaikannya, perjuangannya untuk apa, katakanlah mendirikan masjid, perjuangannya untuk membuat orang tidak lagi miskin, perjuangannya, semua yang diingat adalah perjuangannya. Jadi yang dinilai oleh Allah itu adalah kebaikan karena perjuangan keras kita. Nah, Ramadan ini melatih kita untuk itu. Nah, bagaimana cara menanamkannya? Bahwa dalam benak kita, ya, ada pada suatu hadis disebutkan bahwa kalau saja umatku tahu bahwa Ramadan itu begitu banyak faedahnya, maka orang itu akan menginginkan semua tahun, seluruh hari itulah bulan Ramadan. Maka oleh karena itu, jangan biarkan sedetik pun Ramadan berlalu tanpa diisi dengan amal-amal soleh. Apakah itu dengan ibadah mahdhah, ya, salat, kemudian zikir, salawat dan sebagainya, dan juga ibadah-ibadah sosial atau ibadah-ibadah yang bersifat kemasyarakatan. Apakah membantu orang, apakah memberikan makan, apakah mengajari orang, apakah tersenyum kepada orang, menunjukkan sesuatu yang baik kepada orang. Itu kalau bisa jangan satu detik pun terlepas dari Ramadan yang akan kita lalui. Masya Allah, mohon ditahan Ustadz, akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Ustadz. Baik Bapak Ibu, ya, insya Allah nanti akan saya kasih kesempatan kepada yang ingin bertanya lagi. Jangan bersedih ya, insya Allah masih panjang lagi waktu kita, mudah-mudahan 4 jam lagi baru kita bubar ya. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kita akan mendengarkan tausiah dari narasumber kita yang lebih menggugah hati kita untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan yang sudah diambang pintu. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI.
Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih karena Anda masih bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Alhamdulillah tadi Al-Ustadz telah menyampaikan kepada kita bahwa perlu kita meningkatkan mental pejuang di bulan suci Ramadan ini. Karena kita ketahui ujian yang begitu berat harus dilalui oleh seorang yang memiliki mental pejuang. Jangan nanti ibu-ibu begitu jam 10 pagi ke pajak udah letoy. Masih jam 10 pagi. Jam 5-nya udah lowbat. Seharusnya ketika bulan puasa semakin terasa berat semakin nikmat. Karena semakin besar nilainya. Ya, makanya harus bermental pejuang. Ya, bayangkan ibu. Ustaz, baunya mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi dari minyak kasturi. Maksudnya makin capek menahan lapar, tapi jangan pula makan jengkol tak gosok gigi paginya. Itu bukan makin banyak pahalanya, makin parah itu nama. Baiklah ibu, siapa yang ingin bertanya tadi? Angkat tangan. Baik, saya kasih dulu yang barisan belakang nih ya, dari pengajian LPTQ Kecamatan Medan Kota. Sebutkan namanya dan pertanyaannya. Dipersilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya adalah Umi Khairani Harahap dari pengajian LPTQ Medan Kota. Baik, pertanyaan saya di sini adalah di dalam bulan Ramadan itu kan kita dianjurkan untuk bersedekah. Jadi bagaimana sih cara ataupun kiat agar kita terbiasa untuk bersedekah? Baik, sekian dan terima kasih. Baik. Ustadz ini dari pengajian LPTQ Kecamatan Medan Kota, Ibu Khairani ya. Ibu Khairani bertanya bagaimana supaya kita itu giat rajin bersedekah terutama di bulan Ramadan Ustaz. Apa kiat-kiatnya begitu Ustaz? Iya, terima kasih atas pertanyaannya ya, Bu Harahap juga ya. Banyak harahap di sini rumahnya ya. Harahap ini Ustaz. Salah satu mental yang harus kita persiapkan menuju Ramadan adalah mental orang kaya. Ya. Dari mana dapatnya? Dari cara Rasulullah. Rasul itu adalah ajwadun nas. Ya, sepemurah-pemurah orang. Itulah Rasul kita itu. Tapi dia lebih pemurah pada saat Ramadan lagi. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis di situ, karihil mursalah, seperti angin. Kalau ada uangnya, seperti angin. Ya, angin yang berhembus, rihil mursalah. Begitulah Rasul mengajarkan kepada kita. Nggak ada hitung-hitungannya lagi kalau sudah bulan Ramadan itu. Seperti angin aja. Nah ini jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Karena banyak orang yang ingin bersedekah, akhirnya banyak juga sebagian dari umat Islam itu bermentalkan peminta-minta, ya. Dikit-dikit ada nggak nih, apalagi menjelang akhir Ramadan, uang THR, uang ini, uang sirup, macam segalanya. Tidak, justru pada benak kita
ingin memberi. Al-yadul ulya khairun Minal yadi sufla. min yadi sufla. Orang yang di atas tangannya lebih baik daripada orang yang tangannya di bawah. Nah, bagaimana cara menanamkannya? Nah, tadi Rasul sudah mencontohkan kepada kita. Kita ingin mengikuti Rasul. Ya, pemurah sekali. Ya. Demikian juga dengan banyaknya faedah-faedah bagi orang yang bersedekah, dilipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Nah, lebih dari itu tentang bersedekah ini, memang ini tak mudah nih Ustaz. Mental yang harus ada pada diri kita adalah bahwa uang yang ada pada kita itu bukan uang kita. Nah, ini agak sulit memang. Tapi kalau kita merasa bahwa itu uang kita dan itu adalah hasil dari jerih payah kita, ini agak sulit. Ini memang seharusnya dikejar dari awal dia. Bahwa uang yang kita dapatkan itu pun sesungguhnya bukan dari hasil jerih payah kita. Memang kadang-kadang kan sulit nih dalam prakteknya ini. Awak capek-capek, katakanlah macam kami lah ya, mengajar, bebuihlah mulut tuh gitu. Menyiapkan bahan, membaca buku, kalau begitulah kira-kira kalau dosen ya. Sekolah mahal, capek dan sebagainya. Dapat gaji kita, ada yang Ustaz bisa minta tolong Ustaz. Inilah ada yang keperluan macam segalanya. Udah 1/4 gajiku habis untuk dia, awak setengah mati mau menyiapkannya. Nah, balikkan dia bahwa tenaga yang kita keluarkan bukan tenaga kita, bukan kemampuan kita. Ilmu yang ada pada diri kita bukan punya kita. Kehebatan Bapak Ibu misalnya dalam berjualan itu bukan karena kemampuan kita. Apalagi bekerja keras, pergi pagi, pulang petang, bahkan pulang malam, itu bukan karena kehebatan tenaga kita. Karena merasa bahwa itu bukan punya kita, ilmu bukan punya kita, tenaga bukan punya kita, ya, maka biasanya kita akan lebih lapang mengeluarkan. Tapi kalau merasa bahwa itu punya kita, sayangnya, awak pun butuh kalinya nih, mau lagi mengasihi omak lagi, ini adik lagi, macam segala lagi, ya kan? Betul Bu? Iya. Tentu boleh kita memikirkan itu ya. Memikirkan itu juga bagian dari sedekah kita kan kepada orang tua kita, kepada adik kita. Tetapi kita juga memikirkan orang-orang yang papa, orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir. Dan itulah sesungguhnya makna puasa yang akan kita jalani, bahwa kita merasakan beratnya, tak enaknya lapar itu. Beratnya kehausan tuh, ya. Tak enaknya rumah gubuk yang yang katakanlah kumuh dan sebagainya itu. Kita merasakan hal yang sama, maka kita mengeluarkan. Nah, sekalian, Ramadan ini harusnya, ya, ini dalam teori ekonomi ya, ini harusnya pengeluaran itu ditekan. Pengeluaran ditekan, akhirnya apa? Kita surplus kan? Kita punya uang kan? Uang itulah yang kita berikan kepada fakir miskin. Ini terbalik Ustadz. Semakin masuk Ramadan, semakin banyak pengeluaran. Kenapa? Karena banyak kali bukaan yang mau dibeli. Segala macam makanan mau dibeli. Dari mulai es cendol, es ini, tidak. Itu nggak jelas puasanya itu. Nggak jelas puasanya. Makan harusnya 3 kali menjadi 5 kali, 6 kali, tidak. Harusnya makannya tetap 2 kali. Buka dengan sahur. Tentu uang itu akan menjadi lebih efisien. Nah, uang efisiensi itulah sesungguhnya kita keluarkan untuk sedekah, untuk infak dan sebagainya. Jangan terbalik, semakin Ramadan semakin banyak pengeluaran, semakin berlipat-lipat pula lagi. Defisit Ustaz ya. Defisit pula lagi. Ya. Oleh karena itu ini ada perubahan pola, tapi ini memang sangat sulit nih Ustaz ya, sangat sulit. Tapi pelan-pelan lah. Ya kalau wajar-wajar boleh lah ya. Ini mau buka ini, kepingin pula rasa hatiku es campur, belilah sekali. Tapi jangan bertambah lagi es ini, es dawet, es enggak.
Ya. Kenapa? Karena kita ingin mengalokasikannya untuk bersedekah. Ya, untuk berinfak, untuk memberikan makan fakir miskin dan seterusnya. Masya Allah. Saya teringat Ustadz, ada di media sosial seorang supir taksi, tetapi dia menggunakan selang oksigen, Ustadz. Oksigennya itu diikat di belakang bangkunya. Dia supir taksi. Jadi dia mengkuatkan diri untuk mencari nafkah. Tapi dia sambil juga membayar tabung oksigen ini setiap bulannya sekian, karena dia harus menghabiskan setiap harinya tabung oksigen itu berapa kilo begitu, Ustaz. Sementara sebagaimana disampaikan Ustaz, tenaga kita, ilmu kita, itu semuanya Allah yang memberi sehingga kita bisa mencari nafkah, dan tentu hasilnya itu adalah atas kuasa dan pertolongan Allah yang diberikan kepada kita. Bayangkan kalau setiap saat kita beli tabung oksigen untuk bekerja begitu, tentu pengeluaran gaji kita tidak akan mencukupi untuk itu, Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan kita sadar bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Allah. Jadi kalau Allah suruh keluarkan, kita akan mudah. Apalagi kalau kita keluarkan bukan hanya membayar segala sesuatu yang diberikan Allah, tapi kita simpan untuk kita juga kepentingan di akhirat nanti, ya. Masya Allah, luar biasa Maha Rahman dan Rahimnya Allah, ya. Baik, Bapak Ibu, siapa lagi yang ingin bertanya? Bapak dulu ya. Masya Allah, ini Bapak ini sabar kali nih. Ya, dia ujung-ujung yang sisa-sisa yang terakhir-terakhir lah Bapak nih. Kalau ibu-ibu saya buat Pak, nanti pulang dari sini saya ditanya itu, kami kenapa terakhir Ustaz katanya. Bapak-bapak nggak ditanyainya, bersalaman pun kami nanti ya di sini. Baik, silakan dari Bapak Perwiritan STM Al-Ikhlas, ya. Baik. Lingkungan 12 Kelurahan Binjai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan tadi jawaban, perkenalkan dulu, nama saya Dharma Irawan, anggota STM Al-Ikhlas, lingkungan 12 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan ini. Ustadz, sebelumnya saya mau tanya Ustadz tentang musyawarah lagi. Tentang mental berjuang tadi, Ustadz. Baik. Di sini kan kita selaku suami ini kan dituntut juga, Ustadz. Wajib uang belanja gitu nih, Ustadz. Ini maaf cakap. Tapi kita memang namanya tamu Ramadan tadi tuh, Ustadz. Kita kan betul-betul mau niat tulus gitu mengerjai. Tapi istri bertanya juga mana uang belanja. Itu aja, Ustadz. Mungkin itu aja pertanyaan. Tolong dikasih pencerahan sama kami. Agak lain pertanyaannya, Ustadz, ya. Iya, agak lain. Tapi saya itu jadi beban saya, Ustadz. Karena kan saya orang awam tentang ilmu-ilmu seperti ini. Mohon maaf, Bapak apa kesehariannya, profesinya? Saya bawa mobil, Pak. Bawa angkot. Baik. Gitulah dia, Pak. Baik. Nah, jadi kan di bulan Ramadan ini saya sebenarnya tiap waktu saya singgah sholat. Tapi kadang-kadang kan orang rumah namanya di bulan Ramadan itu kan banyak penuh yang mau kita siapkan pengeluaran itu, Ustaz. Baik. Nah, ibadah kita jadi seakan-akan terganggu dengan kadang-kadang seberapalah kita dapatnya gitu kan. Baik. Nah, itu aja deh, Ustaz. Mungkin saya mau minta pencerahan hati itu aja, Ustaz. Baik. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, ini curhat dari lubuk hati yang terdalam, Ustaz. Iya. Pak Awal ya. Iya, Pak Awal. Ini Pak Awal ini sudah membayangkan bagaimana perjalanan kehidupan Ramadan yang mau dilalui ini, Ustaz. Sudah masuk anggaran dari istri, baju sekian set, anak sekian set, kue sekian set. Itu sudah harus dipersiapkan, Ustaz. Ini bagaimana bagi seorang suami kepala rumah tangga, di samping dia bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga memiliki tanggung jawab terhadap istrinya. Ini bagaimana cara menyikapinya, Ustaz? Ya, baik. Dipersilakan, Ustaz. Terima kasih Pak Awal ya. Ini ada cara pandang yang harus kita luruskan Bapak sekalian ya. Bahwa yang disebut dengan beramal pada bulan Ramadan itu bukan hanya amal yang berkaitan dengan ibadah mahdhah. Ya. Benar ya, salat, zikir, salawat tadi itu betul. Tapi Bapak ketika bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan melangkahkan kaki dengan bismillah, alaihi tawakkaltu 'ala Allah, berserah diri kepada Allah, tarikan gas itu, ya, setir itu juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan nggak banyak ibadahku. Nah, tapi kita berusaha untuk mengisi waktu-waktu itu dengan ibadah. Alangkah indahnya subhanallah walhamdulillah, masya Allah. Walaupun ada ceritanya yang bahaya juga itu ya.
Bocor ban Ustaz, alhamdulillah. Lama maaf nih, ini angkot misalnya, ini maaf ya, angkot misalnya, lama nunggu penumpang, buka Quran tuh kejap. Masya Allah. Alif Lam Mim. Tetap. Masya Allah. Dan semakin Bapak mengisi waktu itu dengan semangat yang luar biasa, dengan sungguh-sungguh, dengan jihad itu, Bapak lebih daripada yang lain. Maafnya lebih daripada seorang yang katakanlah di kantor yang ber-AC, yang santai, yang tenang. Malam Bapak juga tetap sholat tarawih, tadarus tetap semangat, tahajudnya juga demikian. Bapak lebih. Kenapa? Karena yang dinilai oleh Allah itu adalah apa? Usaha kita, usaha sungguh-sungguh kita, jihad kita, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau ada orang kaya yang bersedekah 1 juta dengan orang yang miskin bersedekah 100.000. Bisa jadi yang 100.000 itu lebih Besar nih. besar pahalanya, besar nilainya di sisi Allah ketimbang yang 1 juta. Jadi Bapak yang lain di rumah juga, di pemirsa yang di rumah, jangan berkecil hati. Bahkan tidak boleh ada yang kita kurangi dari itu sebenarnya, dari pekerjaan-pekerjaan kita. Bahkan pada banyak peristiwa-peristiwa sejarah pada masa lalu, Ramadan itu justru menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Perang pun pada masa bulan Ramadan. Ya, Fathu Mekah. Ya, itu juga pada masa Ramadan. Jadi Ramadan ini berat memang, tapi semakin berat semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan anggap bahwa nggak banyak baca Quranku karena narik misalnya, karena bekerja, katakanlah tukang bangunan dan sebagainya, itu juga dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niatkan, bacakan bismillah, berzikir terus, maka itu sama nilainya, bahkan lebih dari orang yang mungkin berzikir pada waktu santai, pada waktu lapang dia. Kita pada waktu menarik angkot pun kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya sebutkan tadi. Mental kita mental qori, mental kita mental pejuang, mental kita mental orang kaya. Orang lain ngasih 1 juta, kita ngasih hanya 2.000, 3.000 perak, 5.000 perak. Tapi mental kita memang mental orang kaya, walaupun kita maafnya miskin. Perkara sedekah, jangan tanya, walaupun tidaklah banyak seperti orang lain. Tapi mentalnya tuh mental orang kaya. Tidak mental minta-minta, orang miskin enggak. Mental orang kaya. Tak bisa uang, tenaga. Aku tak bisa bantu masjid nih. Ada sapu. Ada pel. Kerjakan. Dan itu sesungguhnya nilainya sama, bahkan bisa lebih daripada orang yang bersedekah mungkin sampai jutaan, bahkan mungkin ratusan juta. Jadi jangan kecil hati, Pak. Jangan kecil hati. Laksanakan, minta keberkahan dari Allah. Dan ibu-ibu juga janganlah terlalu banyak permintaan, ya, yang wajar. Ya, kalau misalnya mau ganti gorden, kalau masih ada yang lama yang bagus, pertahankan. Kalau misalnya kue, sewajarnya. Jangan nanti cerita di kedai, dia sudah 2 kilo, kita masih 1 kilo, tambahlah ini 2 kilo lagi, tambahlah kue ini 2 kilo, enggak. Sewajarnya dan semampunya lah. Ya, saya sering juga kadang marahi istri itu. Jangan sibuk-sibuk kalian tentang itu. Ya, wajar-wajar aja lah. Ya. Orang lain ada kue ini, ada awak walaupun hanya 1/2 kilo, udah. Jangan sampai pula nanti ada orang tamu datang, awak tak buat kue apa-apa, tak enak juga. Tapi sekedarnya. Ya. Saya kira itu Pak, semangat, tidak ada halangan untuk berbuat baik dan menjadi orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan keberkahan Ramadan, tidak ada perbedaan. Ya, orang kaya, orang miskin, orang punya pangkat, punya jabatan dengan orang yang biasa sama. Tergantung kepada kita sejauh mana kita berusaha sungguh-sungguh, ya, berniat dengan tulus, ya, ikhlas karena Allah Taala, maka Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda dan juga bahkan mungkin lebih daripada orang-orang yang biasa. Masya Allah. Justru luar biasa kalau ketika seorang suami, ya Ustadz, ya, seorang kepala rumah tangga dengan pekerjaan yang cukup berat, dia terus bekerja di saat bulan Ramadan dan dia tidak meninggalkan kewajiban dari perintah-perintah Allah,
Ini justru luar biasa nih Ustaz dibandingkan yang orang yang pekerjaannya lebih ringan, lebih mudah. Karena itu juga mencari nafkah untuk keluarga juga bernilai ibadah yang luar biasa ya. Dengan syarat tentu tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustaz tadi diniatkan karena Allah Ta'ala, memberi nafkah itu karena Allah Ta'ala, perintah Allah, kemudian diisi atau dihiasi dengan zikir-zikir di saat waktu-waktu yang memungkinkan. Macam tadi ngerim sikit, alhamdulillah, ngegas sikit, subhanallah. Jadi kalau ada orang yang nyenggol, ada orang yang lekson, alhamdulillah. Ada yang ingatkan supaya sabar. Ini diingatkan orang, tin klekson dia marah. Padahal orang ngelekson supaya jangan dia kena tabrak. Tapi dia merasa diganggu, padahal dia mau diingatkan. Itu kalau Ramadan tuh gampang terpancing emosi Ustaz ya kan? Karena lagi lapar kan? Lagi lapar Ustaz. Di klekson matanya melotot, dah dia yang salah, ya kan? Iya. Jadi ibu nanti gordennya pun kata Ustadz jangan disamakan dengan baju raya. Ini gorden karpet mau serentak warnanya. Suami pening ibu mikirkannya ya. Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Masya Allah. Tadi pertanyaannya sudah dijawab tuntas dan lengkap oleh Ustadz kita. Saya mungkin juga memberikan kembalilah yang ingin bertanya lagi. Tadi ada yang mau menunjuk. Siapa yang ingin bertanya lagi? Ada kira-kira? Tadi ramai ini kok dah habis. Baik, kalau tak ada saya yang bertanya kepada Ustadz. Ustadz, ini terkait dengan mental Ustadz. Bahwa sangat menarik tadi Ustadz. Terkait dengan beberapa mental. Nah, ini satu hal yang sangat berat. Ketika Ramadan, di saat siang hari kita capek, menahan lapar dan dahaga, kemudian ada aktivitas sampingan yang kita kerjakan. Di malam hari ini kan memiliki kemuliaan yang luar biasa, apalagi di 10 akhir Ramadan. Ini bagaimana Ustaz? Bisa di siang hari kita beribadah, malam hari kita beribadah. Bahkan di dalam beberapa riwayat itu, siapa yang mendirikan siang, mendirikan malam Ramadan, maka akan digugurkan dosa-dosanya. Ini membangun mental yang bagaimana nih Ustaz? Persilahkan Ustaz. Iya, menarik sekali ya. Ada dua mental lagi yang ingin saya sampaikan ya. Setelah mental jihad ya, mental bersemangat, kemudian mental orang kaya, mental qori, juga ada mental malaikat. Jadi malaikat itu kayak mana harus meniru malaikat. Nah ini adalah mental terutama 10 akhir Ramadan. Jadi Bapak sekalian, malaikat itu adalah makhluk ya, wal malaikatu ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi mental malaikat ini menjadi mental kita, Bu. Mental kita dalam masuk Ramadan, bahwa kita tidak pernah bermaksiat, kita berusaha untuk tidak bermaksiat, kita berusaha untuk melakukan suruhan Allah. Bahkan di akhir Ramadan nanti itu kita seperti para malaikat. Apa itu? Beriktikaf. Beriktikaf. Benar kata Ustaz Yuzai tadi, kita siang bekerja, ya, capek, letih, malam kita beramal, bahkan beriktikaf sampai pagi hari. Besok bekerja lagi. Itu hebat betul orang itu. Kenapa? Karena dia punya mental malaikat. Dia ingin bertasbih, ingin bertahmid, ingin bertakbir. Karena Rasulnya menyontohkan dia i'tikaf di masjid. Ya. Nah, yang terakhir Ustaz juga disebut dengan mental pendosa. Pendosa. Di mana itu? Ramadan, salah satu nama Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan keampunan. Jadi kita ini harus merasa berdosa betul. Merasa banyak dosa kita. Lebih kuat lagi pada bulan suci Ramadan, sehingga kita apa? Sehingga kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis sekalian, istighfar ini adalah amalan yang sangat luar biasa ini. Sangat luar biasa. Kalau kita beristighfar, janji Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara.
Kalau orang yang selalu beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, yang pertama dia mendapatkan hujan dari langit. Dia akan mendapatkan keturunan yang banyak. Dia akan mendapatkan harta yang banyak. Bahkan dia akan mendapatkan kebun-kebun yang luas. Ibu-ibu sudah punya kebun sawit? Masya Allah. Belum ya? Masya Allah. Baca istighfar, Bu. Gak yakin Ustadz, ibu nih nampaknya Ustadz Wa senyum. yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Bahkan kebun itu ada sungai-sungainya kata Allah dalam surah Masya Al-Ma'idah. Allah, Masya Allah. Masya Allah. Jadi ada satu cerita, Ustaz. Baik. Suatu kali Imam Ahmad bin Hambal, ya, Imam Ahmad ini sudah tua dan dia sangat viral pada saat itu. Tidak ada yang tidak kenal dia. Lalu dia merasa, kenapa saya ingin ke Basrah ini? Apa gelisah dia ingin ke Basrah saja. Dia pun berangkat ke Basrah, lalu dia sholat di sebuah masjid dan dia ingin istirahat di masjid. Ya, Bu. Tapi karena orang masjid mengatakan nggak boleh istirahat di sini karena mereka nggak tahu itu Imam Ahmad. Baik Ustadz, mohon ditahan kisah yang sangat menarik dari Imam Ahmad bin Hambal yang sedang berjalan menuju Basrah. Insya Allah dilanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Ustadz. Baik Bapak Ibu, insya Allah kita akan mendengarkan bagaimana kisah menarik dan hikmah yang dipetik dari kisah Imam Ahmad bin Hambal. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih karena Anda masih setia bersama kami di dalam segmen yang terakhir, tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Baik, Masya Allah tadi yang disampaikan oleh Al-Ustadz kita bahwa sangat penting sekali kondisi merasa bersalah. Ketika kita ngaku dan merasa banyak salah, itu adalah suatu kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berapa banyak orang yang berbuat salah tapi dia merasa tidak bersalah, bahkan dia merasa benar, dia tidak merasa bersalah di hadapan Allah. Ini adalah hamba yang hina. Tapi ketika dia benar-benar merasa banyak salah di hadapan Allah, sehingga meningkatkan kesadaran dan dia memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesuai dengan janji Allah yang disampaikan oleh Ustaz tadi, yaitu akan wa yursilis samaa 'alaikum midrara, diberikan hujan yang lebat, artinya rezeki yang begitu banyak, kemudian keturunan anak-anak yang salih-salihah, harta yang berlimpah dan barakah, kemudian usaha yang sukses, kebun, tadi dibilang Ustaz yang belum punya kebun sawit siapa Ibu? Atau kebun sawitnya nggak berbuah, banyak istighfar, ya kan? Jadi kata Allah akan diberikan taman itu Ustaz ya, kebun-kebun yang subur, sungai yang mengalir indah, artinya usahanya lancar, sukses, barokah, berkembang, itulah. Makanya ngaku salah aja di hadapan Allah. Ibu bapak kalau istri ngaku salah sama bapak senang nggak Pak? Ya. Bapak kalau ngaku salah sama ibu senang nggak? Ibu mau menang sendiri aja. Baik, kita tadi sempat terpotong mendengarkan kisah dari Imam Ahmad bin Hambal yang pergi ke Basrah. Bapak Ibu tahu di mana Basrah? Amplas belok kiri.
Enggak, Basrah itu salah satu kota yang ada di Irak. Kita akan mendengarkan lebih lanjut kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Ustaz, silakan dilanjutkan Ustaz. Baik, ini adalah salah satu atau bentuk dari kehebatan beristighfar tadi, mengaku berdosa ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena memang tidak menentu hati Imam Ahmad bin Hanbal ini, kenapa dia tiba-tiba kepingin ke Basrah. Dia pun berangkat ke Basrah. Lalu di tengah jalan dia jumpa masjid dan dia sholat di masjid dan dia ingin beristirahat di masjid. Tapi marbot masjid mengusirnya. Itu pun karena tidak tahu ya. Padahal Imam Ahmad adalah imam yang sangat terkenal, ahli hadis ya, ahli hadis yang sangat terkenal. Lalu karena dia tidak diberikan tempat di masjid, dia pun akhirnya keluar dari masjid dan tak sengaja jumpa seorang tukang roti. Tukang roti. Sang tukang roti mengatakan, "Wahai tuan, mau kemana? Saya ini memang mau kemari ke Basrah, tapi saya diusir dari masjid tadi. Nggak boleh tidur-tidur di masjid, nggak boleh tinggal di masjid." "Ya sudah tuan, saya ke rumah saya aja, nginap di rumah saya aja." "Oh iya, terima kasih." Akhirnya Imam Ahmad pun berangkat ke rumahnya, bareng pulang ya dari jual roti tadi. Tapi ada satu amalan yang selalu dilihat oleh Imam Ahmad, yakni apa? Istighfar. Mengadon rotinya istighfar, kemana-mana istighfar, istighfar, istighfar. Tidak ada waktu tidak istighfar sang tukang roti. Lalu Imam Ahmad mengatakan, "Wahai tukang roti, hebat betul amalanmu ini, beristighfar. Apa yang kau rasakan dari amalan yang selalu kau lakukan itu?" "Wahai tuan," dia tidak tahu itu Imam Ahmad ya, "dengan beristighfar ini tidak ada satu hajat pun yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu hajat pun yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling ada satulah yang belum terkabul, tuan." "Apa itu?" katanya. "Saya kepingin sekali jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ahli hadis, ulama terkenal itu. Saya ingin kali berjumpa dengan dia." Betapa haru Imam Ahmad bahwa ternyata dialah yang sedang menumpang di situ. Jadi kalau orang dulu Bu, hajatnya itu memang bagus-bagus Ustaz. Masya Allah. Ingin jumpa ustadz, ya, ingin jumpa kiai, ingin jumpa ulama. Agak beda kadang-kadang dengan orang sekarang, ingin jumpa artis gitu ya. Ingin jumpa YouTuber gitu ya. Orang dulu hajatnya begitu. Ya kalau ada uang nanti ke Besilam gitu kira-kira ya. Nah, kalau orang-orang karena kan begitu. Betul. Ngumpul uang mereka nanti haul ke Besilam gitu ya. Nanti kalau ada ini ziarah ke ke Habib ini gitu ya. Nah, inilah yang dirasakan oleh seorang tukang roti yang rajin beristighfar ya. Bahkan Imam Hasan Al-Basri ketika orang datang kepadanya, "Ya Tuan," ya, seorang ahli sufi ya. "Ya Tuan, saya kesulitan dalam hidup ya Tuan." Apa jawabannya? Istighfar. "Saya belum punya anak ya Tuan." Istighfar. "Saya lagi sulit usaha saya Tuan," katanya dengan Imam Hasan Al-Basri. Istighfar. Semua problem dijawab oleh Hasan Al-Basri dengan beristighfarlah. Mohon ampunlah kepada Allah. Masya Allah. Jadi begitu luar biasanya istighfar, dan pada bulan Ramadan kita ini jangan sok jago Bu, sok hebat amal. Aku tadi malam udah habis tarawih, tadarus sampai 3 juz, habis itu sholat tahajud sampai 23, witir lagi. Wah, dihitung-hitung Ustaz. Dihitung-hitungnya. Merasa hebat kali dengan amalan. Tidak. Justru kita beramal, kita merasa kurang sekali dan kita merasa berdosa, beristighfar. Ampunan Allah itu sangat mudah turun pada bulan Ramadan, dan situlah kita mengisinya dengan, kalau penting setiap saat Bu. Masya Allah. Ya, nah, Bapak termasuk Pak Awal tadi. Ya, itu amalan yang paling mudah. Masya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Ada orang yang memaki kita, yang mengelekson kita, orang yang tadi berkata-kata kotor, istighfar. Bisa jadi aku lebih jelek dari apa yang dikatakannya. Bukan dibalas. Kau rupanya makanya gitu ya. Tapi astagfirullah. Mungkin bisa jadi lebih dari itu.
Baik. walaupun dia menghina kita dan sebagainya. Baik, Nah, Masya Allah. terakhir Ustaz ya, Baik. saya kesimpulan ya. Baik, kesimpulan Saya Ustaz. kesimpulan kan bahwa ada 5 mental tadi Bu, supaya jangan lupa. Yang pertama mental pejuang. Baik. Nah, ini yang paling awal nih ya, mental pejuang. Baik. Yang kedua mental orang kaya. Jangan merasa orang miskin, kaya. Baik. Kemudian mental qori. Qori, Ya, walaupun kita nggak qori, tapi memang orang pembaca Quran. Yang keempat mental malaikat. Ya, sebenarnya ini mental yang kelima ya. Mental keempat tuh mental tadi pendosa, kita beristighfar terus, kita mohon ampun kepada Allah. Ada kesempatan sholatnya sholat taubat dulu, baru yang lain. Taubat dulu baru yang lain. Yang terakhir adalah mental malaikat. Kita ingin bertasbih dan 10 malam terakhir itu kita hilangkan dunia ini sebentar. Masya Allah. Sebentar, tapi kita seperti malaikat yang bertasbih di sekeliling arsy sana. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah sungguh sangat padat dan banyak yang kita ambil dari tausiah kali ini. Mudah-mudahan menambah persiapan kita untuk menyambut Ramadan yang sudah diambang pintu. Terima kasih Ustadz, kirim salam sama keluarga Ustadz. Insya Allah kita ketemu pada kesempatan berikutnya Ustadz. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, sampai di sini pertemuan kita. Saya Yuzaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara. Mohon maaf atas segala kekurangan, pamit undur diri. Terima kasih banyak, terutama kepada Majelis Ulama Indonesia Kota Medan yang telah bekerja sama dengan TVRI Sumatera Utara, dan juga terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di ruangan ini. Mudah-mudahan kedepannya kita dapat bersilaturahmi kembali. Dan demikian kita tutup dengan baca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbal baraya astaghfirullah.